Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Miss Nina. Kali ini kita akan bahas soal PPAD Matematika Sleman Tahap 2. Kita akan bahas nomor 1 sampai nomor 10. Bagi kalian yang kemarin request pembahasan ini, yuk kita simak bareng-bareng videonya. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Bu guru matematika memberikan tebak-tebakan kepada muridnya. Bu guru berkata, "Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran matematika, Ibu punya kuis untuk kalian semua. Perhatikan baik-baik ya." Nah, kemudian bu gurunya ini menulis di papan tulis yang ini adik-adik. Ya. Nah, kita langsung baca di bawahnya aja. Dalam melakukan penghitungan, kalian tidak diperbolehkan menggunakan angka 5. Ayo, Ibu beri kesempatan 4 orang untuk menyampaikan hasilnya ke depan. Nah, ini hasil yang diberikan oleh beberapa murid ya. Kemudian jawaban yang tepat sesuai dengan kuis yang diberikan Bu Guru. Oke, kita cek dulu dari yang A, adik-adik. Nah, pertama kita lihat di soalnya dulu ya. Di sini itu 2945 ditambah 855. Ini yang harus dihitung dulu karena ini ada tanda di dalam kurung gitu ya adik-adik. Kita cek yang A dulu. Nah, yang A, di sini ada kurung besar, dari sini ditutup di sini. Artinya yang ini kita harus hitung dulu, sesuai dengan soalnya, ya begitu ya. Kemudian yang ini juga ada di dalam kurung, artinya ini dihitung dulu, baru ditambah dengan hasilnya ini, ya baru dibagi dengan 128 dikurangi 3, itu 125 ya. Jadi ini kelihatannya yang A betul. Oke, kalian kalau mau cek dulu ke B juga boleh, adik-adik. Kita lihat yang B. Yang B salahnya di mana? Salahnya di sini, tidak ada kurung awal dan kurung akhir. Ya, jadi kalau ini tidak ada kurungnya begini, berarti nanti kalian yang harus hitung dulu jumlah hasil dari ini, itu ya, dibagi dengan hasil dari ini, karena pembagian harus dihitung dulu. Ya, sedangkan di soalnya harus penjumlahannya dulu, begitu kan? Jadi yang ini salah. Kemudian yang nomor 3 salahnya di mana? Salahnya di sini. Kurungnya hanya di depan dan di belakang. Ya, jadi ini nanti 2948 dikurangi 3 dulu, terus kemudian langsung baru ditambah 832. Gitu ya. Nah, hasilnya dari sini nanti harus kita bagi dulu dengan 128 baru dikurangi 3. Ya, jadi ini salah lagi. Nah, apalagi yang D. Yang D ini ada pembagian tanpa kurung sama sekali. Jadi yang dibagi harus didahulukan. Jadi ini salah. Jadi yang nomor 1 pasti saja jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 2. Pada awal bulan, Tia membeli paket pulsa dari provider X dengan promo 166.000 gitu ya. Paket tersebut berisi paket internet 49 GB, kemudian sosmed video games, TikTok itu 25, paket telepon gratis itu 200 menit, kemudian SMS ya, ke sesama provider itu 400 kali. Dan masih mendapatkan bonus prime time video mobile. Nah, Tia menggunakan paket tersebut untuk melakukan Google Meet, kemudian browsing materi pelajaran sebesar 60%. Kemudian membuka sosial media dan chatting itu 70%, SMS kepada orang tuanya 10%, dan menelepon orang tuanya itu selama 1 jam. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Ya, kita langsung lihat pernyataan pertama adik-adik. Sisa paket internet Tia adalah 20 GB. Sisanya ya adik-adik. Di sini hanya dibahas tentang sisanya. Nah, kita langsung lihat paket internet ya, itu yang digunakan untuk yang ini adik-adik. Google Meet ya, dan browsing materi. Ini tentu saja pakai yang paket internet yang 49 GB ini. Jadi, kita langsung hitung sisanya saja. Kalau di sini dipakainya 60%, berarti sisanya berapa adik-adik? Iya, betul, 40%. Jadi kalian langsung hitung aja 40/100, begitu ya. Kemudian langsung kalikan 49 adik-adik. Ini nanti kalau kalian cari ya, ketemunya 196 per 100 kan. 1960 gitu ya, per 100 ya. Jadi nanti ini hasilnya adalah 19,6. 19,6. Jadi yang pernyataan pertama ini tentu salah. Kemudian pernyataan kedua sudah pasti betul adik-adik. Karena kalau kita lihat di pilihannya ya, di sini kalau 1 sudah salah, berarti 2 pasti betul. Ya. Jadi kita langsung ke pernyataan 3 dan 4. Nah, untuk 3 dan 4 ini kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah dicari, begitu adik-adik. Nah,
kita baca dulu nomor 3. Sisa paket SMS gratis ke provider Tia adalah 360 kali. Nah, ini boleh kita coba. Sisa paket SMS ya, kita lihat. Di sini SMS-nya itu 400 kali di sini ya. Dan Tia sudah menggunakan 10%. Berarti sisanya berapa adik-adik? Betul, 90% ya. Berarti 90 per 100 kita kalikan dengan berapa kali tadi? Nah, ini 400 ya SMS-nya. Kita kalikan dengan 400. Nah, ini kita coret saja, ketemunya adalah 360. Berarti yang nomor 3 ini betul adik-adik. 4 ini sudah pasti salah. Jadi jawabnya adalah 2 dan 3. Yang C. Gitu ya adik-adik. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 3 adik-adik. Ya, diketahui jarak kota 1 dan 2 pada peta. Ini JP-nya ya berarti ya adik-adik ya. Oke, JP-nya di sini 11 cm. Begitu. Kemudian Samsul menempuh perjalanan dari kota 1 dan 2 mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 80 selama 3/4 jam. Nah, kalian disuruh cari skala peta. Ini pernyataan pertama nih ya, skala pada peta. Oke, adik-adik jangan lupa selalu gunakan rumus segitiga skala itu ya, JP, S, JS, gitu kan. Jadi kalau kita mau cari skala, ini nanti rumusnya JP dibagi JS, ya kan begitu. Kita masukkan dulu, tadi dari kota 1 dan 2, di sini JP-nya 11, berarti 11 dibagi begitu. Kemudian JS-nya belum ada adik-adik. Ya, JS-nya tentu saja kita bisa cari dari kecepatan dan waktu adik-adik ya. Kalian bisa pakai rumus JKW biasa itu, jarak kecepatan waktu kan. Jarak kecepatan waktu. Jadi kalau kita mau hitung jarak, itu kecepatan dikali waktu, kita masukkan. Kecepatannya berarti 80 ini ya. 80 dikali waktunya. Nah, ini waktunya 3/4 ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi 8 tambah 3, 11 ya, 11/4 jam. Begitu adik-adik. Nah, kita masukkan berarti ini 11/4 jam. Ya, karena di sini kilometer per jam, nggak usah kita jadikan menit adik-adik. Jadi ini kita coret 20, jadi 220 kilometer. Begitu. Jadi di sini kita masukkan JS-nya 220 km adik-adik. Tapi karena di sini JP-nya cm, ini kita jadikan cm. Kita tambah 0, 5. Betul adik-adik pintar. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah ini sudah jadi cm. Kemudian kita sederhanakan. Ini 11 dengan 2, jadi 2 ya. Jadi 1/2, 0-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi hasilnya adalah 1/2 juta. Jadi yang nomor 1 ini sudah betul. Gitu ya. Jadi nomor 2 salah. Nah, kita pilih nomor 3 atau nomor 4 sekarang. Jadi ini nomor 2-nya salah dulu ya adik-adik ya. Nah, kita coba lihat nomor 3 dulu. Jika Samsul menempuh perjalanan dari kota 4 ke kota 6 menggunakan mobil selama 5 jam dengan kecepatan 80 km per jam, maka jarak kota 4 dan 6 pada peta. Nah, ini hanya menghitung JP gitu ya adik-adik. Nah, ini kita hitung jarak JS-nya dulu. Di sini JS-nya seperti tadi ya, kecepatan dikali waktu, 80 dikali 5, ini berarti berapa? 400 km gitu ya adik-adik. Nah, maka jarak pada peta JP, ya kalau kita lihat di rumusnya tadi JP adalah S dikali JS, kita masukkan. Skalanya tadi adalah 1/2 juta, gitu ya. Nah, kita kalikan dengan tadi 400 km ya. 400, hati-hati adik-adik kita jadikan cm. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nolnya kita coret 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi hasilnya adalah, oh ini masih ada 2 dengan 4 ya. Ini 1, ini 2 gitu. Jadi hasilnya adalah 20 cm. Ini masih ada 0,1 di sini adik-adik. Ya 20 cm. Kalau ini 2 cm berarti nomor 3 salah. Dan yang sudah pasti nomor 4 betul. Jadi jawabnya adalah 1 dan 4. Yang B. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Oke, kita langsung lanjut aja ke nomor 4. Seorang pemborong real estate Bangun Jaya membuat tabel kebutuhan banyak pekerja dan lama waktu. Nah, ini
banyak pekerja dan lama waktu ya, ini berarti perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah, ya ini mudah sekali, kita cari X-nya dulu gitu. Berarti ini 12 orang gitu ya. 12 orang itu perlu 36 hari. Dan kalau 18 hari gitu kan, berarti itu perlu berapa orang gitu. Nah, untuk cari X-nya mudah sekali adik-adik, kita tinggal kalikan aja, berarti 12 kali 36 ya, kita bagi 18 gitu ya. Nah, ini kita langsung bagi 6 aja, ini bagi 6, 6. Kita bagi 6 berapa? 3 ya. Jadi ini kita bagi lagi ini 4 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 24. Jadi X-nya 24 adik-adik. Ini yang A dan B sudah pasti salah begitu. Kemudian kita lanjut lagi, kita cari yang Y. Yang Y ini kita langsung pakai yang tadi aja nggak apa-apa. Ya, jadi 12 orang itu 36 hari, begitu kan. Nah, kalau 6 orang, berarti di sini berapa hari? Y hari gitu ya. Cara nyari Y-nya sama kayak tadi, mudah. 12 dikali 36, kita bagi 6. Ya, kita coret, berarti ini 6, 12 dikali 6, 72. Jadi di Y-nya adalah 72. Nah, di sini kita nggak usah cari Z-nya. Nggak usah cari Z-nya lagi. Jawabannya sudah pasti yang C. Itu ya adik-adik. Itu untuk nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5 adik-adik. Perbedaan cara berkembang biak virus dan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara belah pasang atau binary fission. Ini sepertinya kok panjang. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya adik-adik. Jika seseorang pada pukul 22 terinfeksi 2 buah sel virus HIV, maka setelah 3 hari, jumlah virus HIV dalam tubuhnya adalah, ya ini karena yang ditanya 3 hari, kita cari dulu pembelahannya ini setiap berapa menit sekali. Nah, di sini ada, dalam kondisi optimum bakteri ini mampu membelah setiap 20 menit sekali adik-adik. Dan secara langsung di sini ada 2 anak sel bakteri, berarti membelah menjadi 2 ya. Nah, ini 3 harinya kita jadikan menit karena ini pembelahnya setiap 20 menit sekali adik-adik. Ya, jadi 3 hari, ya 1 hari kan 24 jam nih. Kita kalikan 24, kemudian kita jadikan menit, ya 1 jam 60 menit. Kemudian pembelahnya setiap 20 menit sekali, langsung kita bagi 20 saja adik-adik. Ya, ini kita coret ya, 3. Jadi nanti 3 dikali 24, dikali 3 lagi ini ya. Nanti kalau kalian hitung, ini ketemunya 216. Ini adalah 216 kali pembelahan, maksudnya begitu adik-adik. Ya, kalau kita cari manual kan lama sekali. Nah, ini kita cari polanya aja adik-adik. Jadi, awalnya itu ada 2 buah sel virus HIV gitu ya. Jadi, pembelahan pertama, itu jadinya 4 nanti, begitu kan. Kemudian pembelahan kedua, jadi berapa? 4 kali 2, 8. Kemudian jadi 16. Kemudian jadi 32 dan seterusnya begitu. Ya, kalau kita lihat di pilihan gandanya nih di sini, itu dalam bentuk pangkat adik-adik. Jadi ini kita jadikan bentuk pangkat juga. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 begitu ya. Di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Terus di sini 2 pangkat 5 gitu. Kemudian kita lihat lagi ini pembelahan pertama, pembelahan kedua, pembelahan ketiga, pembelahan keempat. Kita cari polanya dulu. Kita lihat nih, pembelahan pertama itu 2 pangkat 2. Kalau pembelahan kedua, 2 pangkat 3. Pembelahan ketiga, 2 pangkat 4. Kalian sudah ketemu polanya? Iya, pinter adik-adik. Pembelahan keempat, 2 pangkat 5. Jadi, nanti pembelahan ke 216 itu ya, jadi ditambah 1, begitu kan? Itu ada 2 pangkat 217. Gitu adik-adik ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Karena ini polanya tadi ya, pembelahan pertama itu 2 pangkat 2, kan dia nambah 1 terus. Pembelahan kedua 2 pangkat 3, pembelahan ketiga 2 pangkat 4. Ya. Jadi kalau 216, pembelahan ke 216 itu 2 pangkat 217. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Lanjut lagi adik-adik ke nomor 6. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini kita cek dulu yang nomor 1 adik-adik. Ya, tentu saja akar 18-nya kita harus sederhanakan dulu.
Udah pada bisa kan sederhanakannya. Jadi ini nanti jadinya 5 akar 18 itu jadi berapa? 3 akar 2 kan ya. 3 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, kita hitung dulu, ini kan 15. 15 tambah 3, hasilnya adalah 18 akar 2. Ya, nomor 1 ini benar adik-adik, nomor 2 udah pasti salah. Nah, kita tinggal cek ini nomor 3 atau nomor 4. Cari yang mudah adik-adik. Kalau menurut saya di sini kan akarnya panjang nih ya, gede angkanya. Nah, ini kita mending cari yang nomor 4 aja adik-adik. Ini kita sederhanakan jadi dalam kurung 4 dikali 3 akar 2 dikurangi 6 akar 6 kemudian dikali akar 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan ini 12 akar 2 dikurangi 6 akar 6 begitu ya. Kemudian dikali akar 2. Nah, ini nggak bisa dihitung adik-adik karena akarnya beda kan. Padahal di sini jawabnya adalah 12 akar 3. Udah pasti salah, ini nomor 4. Jadi yang betul nomor 3. 1 dan 3 jawabnya adalah yang A. Ini untuk nomor 6. Kemudian di nomor 7, nah ini ada pola lagi ya, kolam tilis ini. Kolam tilis adalah sebuah seni tradisional dari India. Kalian nanti bisa baca. Kemudian kita baca pertanyaannya, pola pada bagian yang rumpang berturut-turut dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, adik-adik kalau kalian perhatikan di sini ya, polanya apa? Ya, polanya ini adik-adik. Jadi kalau di sini lengkung, gambar berikutnya juga pasti lengkung. Itu. Nah, kalau di sini nanti apa? Lancip begitu ya, garis lancip. Di sini juga garis lancip adik-adik. Ya, nah kita lihat nomor 1 adik-adik ya. Di sini lancip kan? Ya, berarti di sini juga nanti pasti gambarnya begini. Kemudian yang di sini, yang di belakang ini lengkung kan? Di sini juga pasti lengkung. Kita cari dulu nomor 1, lancip dan lengkung. Ini udah pasti salah. Kemudian yang ini juga salah, ini yang belakangnya lancip kan. Nah, kalau nggak C, yang D ini adik-adik. Tinggal kita pilih 2 ini. Ya, kita kemudian cek nomor 2. Lengkung, berarti di sini lengkung juga. Kemudian di sini lengkung, ini juga lengkung berarti. Kita lihat yang nomor 2, yang lengkung-lengkung semua. Oke. Kemudian yang ketiga adik-adik. Ya, ini lancip, kemudian di sini juga lancip. Kita lihat kalau di sini berarti yang C. Yang ini ya adik-adik, ini lancip. Sini juga lancip. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Ini yang D enggak? Yang C ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Nuha memotong selai kertas menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jadi ini ada kertas, gitu ya. Dengan Nuha memotong menjadi 2. Kemudian setiap hasil potongannya kan nanti kan berarti begini adik-adik. Ini dengan ini, begitu kan ya. Berarti ini dipotong lagi jadi 2. Kemudian setiap hasil potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan seterusnya. Banyak potongan kertas setelah potongan ke-10 adik-adik. Nah, kita coba lihat adik-adik. Potongan pertama menjadi 2. Potongan kedua berapa? 4. Nanti kira-kira potongan ketiga berapa? Ya, ini nanti kan jadinya begini. Ya kan? Ini dipotong 2 lagi. Jadi berapa? 8. Kita lihat polanya aja adik-adik. Ini kan dikali 2. Dikali 2 gitu ya, berarti nanti jadinya 16. 16 jadinya 32, begitu adik-adik. Potongan ke-10 adik-adik. Hati-hati di sini adik-adik yang dihitung potongannya. Ini potongan pertama, potongan kedua, gitu ya, potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima, dan seterusnya. Kita cek dulu di sini 2 pangkat 1, karena ini pilihan gandanya bilangan berpangkat ya. Ini kita jadikan berpangkat juga, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 begitu. Nah, kita lihat. Oh, potongan pertama 2 pangkat 1. Sama-sama 1 kan? Potongan kedua sama-sama 2. Potongan ketiga 3. Potongan keempat 4. Berarti potongan ke-10 adalah 2 pangkat 10. Gitu adik-adik. Ya, mudah ya adik-adik. Yuk ajak teman-teman kalian. Jangan lupa share untuk nonton video ini adik-adik. Kemudian lanjut ke nomor 9. Hujan yang hampir setiap hari turun membuat Badu harus membeli sebuah jas hujan dan sepasang sepatu boots agar lebih aman dalam berkendara. Badu membandingkan 4 toko daring di sebuah platform belanja daring. Nah, di sini ada nama barangnya, harganya, gitu ya adik-adik. Ada toko A, toko B, toko C, toko D, begitu. Ya, kita langsung lihat aja ke pernyataan pertama adik-adik. Hasil yang diperoleh Badu adalah sebagai berikut. Toko yang memberikan harga paling murah. Jadi nanti kita cari yang memberikan harga yang paling murah, gitu ya.
Yang paling murah plus ongkos kirim adik-adik adalah toko D. Kita coba cek dulu. Kita lihat toko A dulu ya adik-adik. Di sini toko A ada diskon 20%. Ya kalau diskon 20% berarti Badu harus bayar berapa? Ya betul, adik-adik pintar. 80% kan? Kita langsung hitung aja berarti 80 per 100. Ya, kita kalikan 100.000 begitu. Nah, ini kita coret 2, jadi hasilnya adalah 80.000. Ya, kita tulis di sini. 80.000. Gitu. Kemudian yang 275 itu diskonnya 30%. Berarti Badu harus bayar berapa? Betul, 70% gitu ya. Dikali 275.000. Ya, ini nanti hasilnya adalah 192.500. Nah, kita tulis di sini. 192.500 dan ongkos kirimnya gratis. Berarti di toko A ini Badu harus membayar berapa? Nah, ini kita tinggal jumlahkan aja. Ya, kalau kalian nanti cari, ini ketemunya adalah 272.500 gitu adik-adik. Nah, sekarang kita cek toko B. Toko B ini, ya, oke, sebentar. Ya, kita cek toko B. Toko B ini diskonnya all 40% all item. Jadi, Badu harus bayar 60%-nya, begitu ya. Kalau kita lihat nanti jas hujannya, berarti bayarnya adalah 60.000. Ya, caranya sama, adik, berarti 60% dikali 100.000, karena harga jas hujannya 100.000. Ya, sepatu boots-nya juga 60% kan. 60% dikali 275. Nanti kalau kalian hitung, ketemunya 165.000. Ya, kemudian ada ongkirnya 10.000. Nah, ini kita jumlahkan semua adik-adik, sama ongkirnya juga. Ya, nanti ketemunya adalah 235.000. Oke, lanjut lagi ke toko C. Di toko C ini diskon 30%. Berarti bayarnya 70%. 70% kali 100.000 itu adalah 70.000. Sama dengan yang ini. Ini diskonnya 20%. Berarti bayarnya 80% ya. 80% kali 275. Ini 220.000. Dan ongkos kirimnya 12.000 adik-adik ya. Nah, ini di sini kita jumlahkan ya. Ketemunya adalah 302.000. Kemudian toko D itu diskon 50% all item adik-adik. Ya, kalau all item kita cari dulu berarti 50% kali 100.000 itu 50.000. Kemudian sepatu boots-nya juga 50% kan, 137.500. Ongkos kirimnya 18.000. Kalau kita jumlahkan ketemunya adalah 205.500 adik-adik. Ya. Nah, jadi kita lihat nih, mana yang paling murah. Ternyata memang toko D ya. 205.500 gitu. Oke ya. Jadi ini yang nomor 1 betul. Nomor 2 sudah pasti salah. Kita cek lagi ke nomor 3. Selisih jumlah total uang yang harus dibayar jika berbelanja di toko C dan D. Selisihnya berarti kita kurangin aja ya. Berarti yang D itu tadi 205.500. Ya, kita kurangi dengan 300, kebalik ya adik-adik ya. Harusnya yang gede dulu dikurangin yang kecil. Mana bisa yang kecil kurangin yang besar. Jadi 302.000 gitu ya, dikurangi 205.500. Ya, ini nanti ketemunya adalah 96.500. Ya, ini betul. Berarti yang nomor 3 betul, 4 salah. Jadi jawabnya adalah 1 dan 3. Gitu. Lanjut lagi ke nomor 10 adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada brosur handphone ya adik-adik ya. Harganya itu 10.700.000. Tentu saja kalau ini harga cash ya adik-adik. Jadi kalian langsung beli itu 10.700.000 langsung dibayar. Tapi di sini ada juga dengan cicilan adik-adik ya. Dengan cicilan itu pembayarannya 12 kali. Setiap kali bayar itu 1.123.500. Ya, kita coba baca dulu yang pernyataan pertama ini adik-adik. Ya, besar bunga per tahun dari paylater tersebut adalah 10,5%. Besar bunganya ini adik-adik yang kita mau hitung ya. Kita coba cek dulu
Kalau 1.123.500 ini kita bayarkan selama 12 kali, itu jumlahnya totalnya adalah 13.482.000 yang harus kita bayarkan. Gitu. Berarti kan ada selisih adik-adik ya. Kalau dengan cicilan ini, kalau dengan cash itu 10.700.000. Nah, selisihnya ini adalah bunganya adik-adik. Jadi bunganya kalau kita hitung, itu nanti 13.482.000 kita kurangi dengan 10.700.000. Ya, jadi bunga yang harus kita bayarkan jika kita pakai cicilan itu berarti 2.782.000 bunganya ini. Nah, karena di sini ditanyanya dalam bentuk persen, ya kita jadikan persen adik-adik. Kalau dijadikan persen berarti gimana? Iya betul, bunganya gitu ya. Kemudian kita bagi dengan harga mula-mulanya 10.700.000 gitu. Kemudian kita kalikan 100%. Nah, ini kita coret 3, di sini nolnya 2 ya. Jadi nanti tinggal kita hitung 2.782.000 dibagi 107 gitu ya. Ini nanti kalau kalian hitung, ini ketemunya adalah 26% adik-adik. Ya, 2782 dibagi 107. Jadi ini nomor 1 ini salah adik-adik. Kemudian pasti tentu saja nomor 2 betul. Gitu ya. Kemudian kita cek yang nomor 3. Jumlah total uang yang harus dibayarkan selama 12 kali angsuran adalah 11.823.500. Tentu saja ini salah. Karena tadi kita sudah hitung 13 juta gitu ya. Jadi ini 3 salah, 4 sudah pasti betul. Berarti 2 dan 4 jawabannya untuk nomor 10. Nah, 10 nomor sudah kita bahas ya adik-adik. Bagi kalian yang sudah sering mengikuti video kakak, jangan lupa tinggalkan jejak di komen ya. Apakah pembahasan ini mudah dimengerti? Apakah kalian mendapat manfaat dari video-video di channel ini? Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.